Di balik kesedihan, pasti ada kebahagiaan. Oleh karena itu, lupakan mantan, tetap fokus untuk masa depan. Sekitar 2 tahun lalu, remaja tanggung Fajar viral setelah mengungkapkan kesedihannya ditinggal sang kekasih. Ekspresi sedih dan kata-kata puitis yang diucapkannya bukannya bikin sedih tapi malah bikin ngakak warga TikTok. Seperti alur seleb dadakan yang viral karena aksinya yang unik, Fajar pun berangkat ke Jakarta dan hadir di sejumlah program acara TV hingga warawiri di kanal YouTube para artis. Dan seperti kebanyakan seleb dadakan modal viral, banyak yang menduga dalam beberapa bulan atau hitungan setahun, sosok Fajar akan segera dilupakan. Tapi dugaan itu salah, Fajar rupanya tak diabaikan begitu saja. Kini sosoknya bisa eksis di tengah kerasnya jagat hiburan. Ia bahkan merambah dunia peran hingga mendapat slot berakting dengan aktris populer sekelas Amanda Manopo. Yuk simak transformasi Fajar dalam 2 tahun karirnya di jagat entertainment. Fajar Setboy merupakan sosok remaja usia 16 tahun asal Gorontalo yang lahir dengan nama Fajar Labajo. Ia lahir pada 31 Mei 2007 di Desa Duano, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Fajar merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Ayahnya bernama Errol Labajo, sedangkan sang ibu bernama Rahmiyatul Humalo. Ketiga saudaranya bernama Nova Labajo, Febrianti Labajo, dan Aprilia Labajo. Dalam sejumlah foto masa kecilnya, ekspresi Fajar yang unik memang sudah terlihat seakan ia bakal ditakdirkan menjadi seorang entertainer. Jika masih sekolah, Fajar kemungkinan sudah duduk di kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA. Namun kabarnya ia sudah putus sekolah sejak SD akibat putus cinta. Konon, sejak saat itulah ia menjadi galau dan kerap melontarkan kata-kata puitis yang menggambarkan perasaannya kepada seorang wanita atau tentang hidup yang ia jalani. Awalnya kalimatnya terdengar ironi, namun belakangan kian terasa penuh makna, cerdas hingga kocak. Fajar pertama kali viral usai terlihat menangis dalam sebuah video. Karena putus cinta, dalam video tersebut, sang kekasih disebut tak membalas pesan Fajar sejak Oktober sampai akhirnya mereka putus. Dari awal Oktober, saya punya chat dia read terus, tidak pernah dibalas. Cinta memang tidak selamanya ini, tapi saya punya perjuangan, dia hargai, ucap Fajar sambil meneteskan air mata. Fajar langsung viral setelah video menangisnya tuai perhatian dari netizen. Publik pun memberikan julukan khusus untuknya yakni Fajar Setboy. Setelah viral, Fajar pun diundang ke berbagai acara TV. Ia bahkan menjadi bintang tamu di channel YouTube Denny Cagur. Ekspresi sedihnya yang terus diperbincangkan seolah menjadi ciri khas Fajar. Saat hadir di kanal YouTube Denny Cagur TV, Fajar mengaku kisah viralnya itu bukan pertama kali cintanya kandas. Sebelumnya, saat masih duduk di bangku kelas 5 SD, dia juga pernah mengalami patah hati sampai memutuskan berhenti sekolah. Nama Fajar Setboy semakin dikenal setelah muncul di channel YouTube Denny Cagur, terutama setelah ia bercerita tentang silsilah keluarganya yang bikin netizen pusing. Seperti dikatakan sebelumnya, sosok Fajar Setboy diprediksi hanya akan viral sebentar dan dilupakan begitu saja. Nyatanya hingga 2024, nama Fajar Setboy malah kian eksis di dunia hiburan. Sejak viral pada 2022 lalu, Fajar Setboy menjadi bagian dari industri hiburan Indonesia. Wajahnya kerap tampil di layar kaca sebagai bintang tamu dan juga bintang iklan. Ia kerap hilir mudik di layar TV dengan beberapa kali diundang di acara Brownies. Ketawa itu berkah, pagi-pagi ambiar, hingga tampil dalam program situasi komedi yang tengah populer, Main Hakim Sendiri. Satu lagi tayangan yang juga menampilkan dirinya sebagai pengisi acara adalah program komedi Samawa, yang mulai tayang sejak akhir Agustus 2024 lalu. Tanya itu, Fajar yang pernah bergabung dengan manajemen artis milik adik Denny Cagur juga mendapatkan kesempatan debut di dunia film dengan berakting dalam film berjudul Galaksi yang rilis di tahun 2023 lalu. Selain debut film, remaja 16 tahun ini juga dilirik untuk berakting di web series. Tak tanggung-tanggung dalam series web pertamanya yang bertajuk Pay Letter, Fajar langsung didapuk sebagai salah satu pemeran utama dan beradu akting dengan Amanda Manopo. Dalam series Pay Letter, Fajar berperan sebagai anak SMA bernama Umar yang merupakan adik dari Tika yang diperankan oleh Amanda Manopo. Umar memiliki kebiasaan boros dengan menghabiskan uang untuk bermain warnet. Hal ini tentu menambah masalah Tika yang baru saja dipecat dari pekerjaan dan sedang terjerat dalam pinjaman online. Fajar juga kembali akting dalam web series berikutnya bertajuk Ejakulasi Dini. Kali ini Fajar beradu akting dengan pasangan populer Junior Roberts dan Sandrina Michel.
Tak berhenti di dunia akting saja, pria asal Gorontalo ini juga menjajal dunia tarik suara. Sejauh ini, Fajar yang selalu punya segudang quotes unik ini telah merilis 3 single. Pada 2023 bersama Denny Cagur, Mas Bruno, dan Ahmed Gorapu, ia merilis single bertajuk Hidup Tak Selamanya Nangis. Pada 2024 ini, Fajar Sad Boy makin serius menggeluti dunia musik. Berduet dengan Widya Kelana, Fajar kembali merilis sejumlah single non-album seperti Wenggo Wenggo, Selamat Idul Fitri, hingga Aku Suka. Baru-baru ini popularitasnya membuat ia juga didapuk menjadi bintang iklan brand air mineral ternama. Walau perjalanan karir Fajar Sad Boy terlihat mulus, namun kesuksesan yang ia raih bukannya tanpa halangan dan kesulitan. Selain kerap dipandang remeh karena modal artis dadakan, Fajar juga mengaku memiliki banyak haters yang selalu melontarkan kalimat negatif. Fajar Sad Boy mengaku tetap santai meski dirinya memiliki banyak haters. Bahkan Fajar Sad Boy tetap menjalani dan menikmati prosesnya dalam berkarir di dunia entertainment. Anak ketiga dari 4 bersaudara ini mengaku merasa tidak terganggu dengan hujatan haters kepadanya. Saya sangat bersyukur, terutama sestres apapun pikiran saya harus tetap berproses. Sebanyak apapun haters, tetaplah berproses karena selagi tidak merugikan ya lakukan. Terang Fajar Sad Boy. Bagi Fajar Sad Boy, haters hanya sebagai pihak yang menguji nyalinya untuk tetap bertahan di dunia entertainment. Bahkan karena sering panen hujatan, Fajar Sad Boy kini mengaku telah terbiasa menghadapi hal tersebut. Remaja yang tak tamat SD itu pun menyampaikan 2 peribahasa yang menjadi pedomannya untuk tetap santai meski menghadapi banyak hujatan. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin. Jadilah seperti padi, semakin tinggi dia semakin merunduk ke bawah. Ungkap Fajar menyebut 2 peribahasa yang jadi pedomannya. Dalam kesempatan tersebut, Fajar Sad Boy juga bersyukur dan berterima kasih kepada Sang Pencipta atas berkat yang diberikan, sehingga dirinya kini menjadi terkenal. Selain itu, Fajar Sad Boy pun berterima kasih kepada dirinya sendiri yang masih bisa bertahan hingga saat ini. Fajar Sad Boy berusaha untuk bertahan lantaran mengingat perjuangannya dalam meniti karir di dunia entertainment. Tidaklah mudah dan butuh waktu lama. Eksistensi Fajar dengan lawakan wajah sedih dan quotes-nya yang unik sukses membuat dirinya masuk sebagai nominasi di kategori si paling viral terdahsyat di Dahsyatnya Awards 2023. Meskipun tak menang, Fajar dianggap punya jargon khas dengan selalu memperlihatkan ekspresi sedih, nyaris menangis apapun momennya. Keasan Fajar Sad Boy tadi disebut menjadi salah satu rahasia yang membuatnya dapat bertahan dan terus berkembang hingga kini. Walau banyak yang menuding videonya yang menangis karena patah hati adalah bagian dari akting Fajar untuk kebutuhan konten. Namun hal itu sah-sah saja, karena Fajar memang terlihat memiliki kemampuan untuk mengungkapkan kata-kata bijak dan puitis, sehingga melengkapi adegan menangisnya dalam video-video yang viral. Fajar adalah fenomena kesekian dalam kreativitas di media sosial. Mungkin jika Fajar hidup pada masa sebelum media sosial ada, kegalauan-kegalauan puitisnya tak akan pernah terekspos. Bahkan jika Fajar ingin menembus dunia hiburan, sudah pasti dirinya harus melewati proses panjang seperti casting dan tes bakat akting lainnya. Beruntung media sosial menampung bakat-bakat unik seperti dirinya, sehingga industri hiburan tak perlu repot mencari bakat-bakat terpendam lewat agen dan casting yang melelahkan. Industri hiburan memang membutuhkan sosok seperti Fajar Sad Boy. Sebab sosok-sosok viral seperti Fajar ini sangat menguntungkan karena dapat menaikkan rating sebuah acara dalam waktu singkat. Televisi tak perlu repot mencari atau mengundang talent yang sudah lebih dulu memiliki nama untuk menaikkan rating. Karena jumlah kreator viral kini begitu banyak tersedia di media sosial. Dan diduga bayarannya tak sebesar artis papan atas. Lalu seberapa lama Fajar mampu bertahan? Hal itu tergantung dari kreativitas remaja 16 tahun ini mengolah keunikannya. Sebab mengandalkan konten-konten viral saja tidak cukup. Hal itu karena konten-konten viral umumnya tak berumur panjang yang mudah dilupakan untuk sebulan 2 bulan kemudian. Hingga muncul kembali konten-konten viral yang lebih segar. Belum lagi kerasnya persaingan di industri hiburan diduga tidak cocok dengan karakter para pembuat konten-konten media sosial yang terbiasa bekerja tanpa arahan tim kreatif dan tim besar dalam sebuah produksi. Menurut kalian apa nih yang harus dilakukan oleh Fajar agar bisa tetap eksis di dunia hiburan yang keras dan tak kalah saing dengan artis viral lainnya yang terus hadir tanpa henti? Apakah Fajar perlu memperluas koneksinya dengan menjalin kedekatan dengan arus utama dunia hiburan seperti Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier, ataupun Denny Cagur? Namun yang jadi tantangan, Fajar dulu dituding kacang lupa kulit pasca meninggalkan manajemen adik dari Denny Cagur yang membesarkan namanya. Sementara Deddy Corbuzier pernah memprotes Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI
karena membiarkan Fajar tampil di televisi. Menurut kalian gimana guys?